Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu fi awwalil laili aw akhirahu. An-niyatu fi awwalil laili aw akhirih. Niat itu, niat di bulan Ramadan, ketika niat puasa di bulan Ramadan itu kan niatnya itu di malam harinya. Apakah kita niatnya itu di awal malam atau di akhir malam atau di pertengahan? Qala musannif wa idza nawal insanu as-siyamal faridati lailan, apabila seseorang itu akan niat puasa di waktu malam, fa innahu la farqa baina ayyanwiya awwalal laili aw akhirahu, maka tidak ada bedanya kalau dia niat di awal malam ataupun di akhir malam. Wa ayya juz'in minal laili nawa bihi as-siyama ajza'ahu, maka dimanapun, di waktu, di bagian manapun di waktu malam tersebut dia niat, maka itu mencukupi, entah itu di awal malam, di pertengahan malam ataupun di akhir malam. Kenapa? Li'annal ahadits allati waradat fi istiratin niyyati minal laili lam tuhaddidha bi zamanin muayyanin fihi. Karena hadis-hadis yang menganjurkan akan disyaratkannya niat dari waktu malam hari itu tidak menentukan kapan harus niat. Yang penting harus niat dari waktu malam, entah itu di awal malam, di akhir malam ataupun di pertengahan malam. Walau nawal insanu min awalil laili masalan, apabila seorang itu niat di awal malam, niat puasa di awal malam, tsumma nama ba'daha, kemudian setelah itu dia tidur, wastaiqadha qabla al-fajr, dan dia bangun tidur sebelum fajar, fa innahu la yalzamuhu tajdidun niyyati, maka dia tidak wajib dan tidak harus mengulang niatnya kembali. Kama annahu law nawa awwalal laili wa akala ba'daha aw syariba aw fa'ala ayyamuna fil siyami fa innahu la yajibu alaihi kadzalika ayyujaddida niyatahu ba'da dzalik. Seperti halnya juga apabila seorang itu niat puasa di awal malam, kemudian setelah itu dia makan, dia minum ataupun melakukan hal-hal yang menafikan terhadap puasa, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengulangi niatnya kembali ataupun memperbaharui niatnya setelah itu. At-ta'yinu fin niyyah, berikut adalah penentuan dalam niat. Idza kana siyamu faridatan, apabila puasa itu adalah puasa wajib, fa innahu yajibu ala man yanwi ay yu'ayyina fi niyyatihi ma azama alaihi min as-siyam. Apabila puasanya itu merupakan puasa wajib, maka orang yang niat puasa harus menentukan dalam niatnya puasa apa yang dia akan lakukan. Hal huwa siyamu Ramadan, apakah puasa Ramadan, au nazar, atau puasa nazar, au kafarah, puasa kafarah, au qada, atau puasa qada. Fayaqulu mathalan nawaitu siyama ghadin an Ramadan au an nadri au anil kafarah, maka sebaiknya dia mengatakan nawaitu siyama ghadin, saya akan niat puasa besok, puasa Ramadan, atau saya niat puasa besok tapi puasa nazar, saya niat puasa besok tapi niat puasa kafaroh, seperti itu. Jadi harus menentukan kalau karena puasa yang wajib itu banyak, jadi harus menentukan mana yang akan dilaksanakan. Wadzalika li'annahu ibadatun mudhafatun ilal waqtin. Kenapa? Karena puasa adalah bentuk ibadah yang disandarkan pada waktu. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang punya waktu. Fawajaba ta'yinu fi niyyatiha. Oleh karenanya wajib menentukan niat puasa itu sesuai dengan waktunya. Kama huwal hal fi shalawatil khamsi, seperti halnya kewajiban menentukan salat yang diinginkan ketika kita salat 5 waktu. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Malikin wa Ahmad wa ghairihim minal fuqaha. Dan ini kewajiban ta'yinun niyyah ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, dan pendapat fuqaha yang lain. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, "Shaumu Ramadan la yaftaqiru ila ta'yin." Puasa Ramadan itu tidak butuh
untuk kita menentukan niatnya. Falau nawan nafla fihi aw sauman ghairahu insarafa ila saumi Ramadan. Maka kata Abu Hanifah, apabila seseorang niat puasa sunnah di bulan Ramadan, atau dia niat puasa yang lain di bulan Ramadan, maka secara otomatis puasa yang akan dia laksanakan itu akan beralih pada puasa Ramadan. Kenapa? Karena memang waktunya Ramadan. Jadi sekarang nih bulan Ramadan, maka setiap kita niat apapun saja, niat puasa apa saja tetap akan menjadi puasa wajib. Karena memang waktunya puasa wajib. Kata beliau, qala al-fuqaha, para fuqaha berkata, wa kamalun niyati fi Ramadan ayyanwiya sawma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Jadi paling sempurna, niat yang sempurna di bulan Ramadan seperti yang dikatakan oleh para fuqaha, dia orang yang puasa itu niatnya seperti ini. Nawaitu sawma ghadin, saya niat puasa besok karena pelaksanaan kewajiban bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Walau qala nawaitu siyama ghadin an Ramadan ajza'ahu wa kafa. Apabila seorang itu mengatakan nawaitu siyama ghadin, saya niat puasa besok, puasa Ramadan, maka itu sudah cukup ya. Jadi tidak harus mengatakan hadis sanah lillahi taala. Fala yajibu ta'arrudu lil fardiyah, maka tidak wajib menyinggung atau penyebutan fardhoh ya. Nawaitu fardhoh Ramadan, nawaitu sauma fardi Ramadan, ya enggak usah menyebutkan fard. Walalil adaan lillahi ta'ala walal ta'yinis sana, tidak harus mempunyai kewajiban menentukan tahun ini ya, tidak harus. Walakinnahu law ayyanaha wa dzakaraha lakana aula ala ma dzakarnahu min kamalis siwati fin niyyah. Akan tapi kalau misalkan dia mengatakan seperti ini, oh itu saya niat puasa besok untuk pelaksanaan puasa wajib Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala, ini lebih sempurna. Qala al-jazmu wasyakku fin niyyah. Berikut adalah jazm, keyakinan, ragu dalam niat. Wal ma'rufu 'inda al-fuqaha'i annahu yushtaratu fin niyyati hatta takuna sahihatan an takuna jazimatan la taradduda fiha. Jadi yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui menurut fuqaha bahwasanya di antara syarat niat itu harus yakin biar niatnya menjadi sah. Harus tidak ada keraguan di dalamnya. Fa idza syakka fiha sahibuha aw taraddada batalat. Apabila seorang itu ragu dalam niatnya, maka niatnya itu tidak sah. Wa bina'an ala dzalik, berdasar itu semua, law nawa insanun lailatal 30 min sya'ban shauma ghadin an Ramadan in kana minhu wa lam yujzim niyyatahu li'annahu la ya'lam anna ghadan min Ramadan aw laysa minhu fahuwa idzan mutaraddidun fi niyyatihi ghairi jazimin biha. Nah, berdasar itu semua, apabila seorang itu niat puasa di malam tanggal 30 bulan Sya'ban. Saya niat puasa besok kalau memang besok ini bulan Ramadan. Jadi dia tidak yakin dalam niatnya bahwasanya besok dia akan puasa, karena bisa saja besok itu bulan Sya'ban, masih belum Sya'ban, bisa saja besok memang Ramadan. Jadi dia tidak yakin bahwasanya besok itu Ramadan, sehingga dia agak ragu sedikit ya. Jadi saya niat besok, niat puasa kalau besok itu Ramadan, maka itu namanya orang yang ragu dalam niatnya. Falau thabata syahru duna ayyadri, apabila bulan Ramadan itu memang betul tetap tanpa dia harus mengetahui, wa kanal ghad min Ramadan, dan kebetulan besoknya itu bulan Ramadan, fa innahu la yujzi'u siyama hadzal yaum liwuqu'ihi min ghairi niyyah, maka puasa di hari itu tidak sah ya, tidak mencukupi dengan karena alasan yang tadi, niatnya itu agak ragu. Wa hadza kulluhu idza nawa an ghairi bayyinatin, dan ini semua apabila niatnya tanpa ada bayinah, tanpa ada keterangan ataupun bukti. Wa inama ala hadza syak,
tapi dia melakukan itu semua murni karena keraguan. Nawaitu siyama ghadin in kana min Ramadan. Saya niat besok niat puasa besok kalau memang besok itu Ramadan. Wa amma idza qaman indahu ba'dul bayyinatin naqisah allati la tathbutu bimithliha ar-ru'yah kama law akhbara bi ru'yatil hilali imra'atun aw sibyatun rusyada. Adapun kalau dia niatnya itu karena berdasar dengan ketetapan, punya hujjah, punya burhan, punya dalil yang tidak bisa ditetapkan dengan ru'yah, seperti halnya ada perempuan ngasih tahu bahwasanya dia sudah melihat hilal. Jadi ketika dia niat nawaitu saya puasa besok Ramadan, karena sudah mempunyai dasar, ada perempuan yang mengatakan sudah melihat hilal, mukhtabaruna bisid, jadi mereka sudah dikenal dengan kejujuran mereka, au fasiqin wathaqa min khabarihi, atau orang fasik yang dipercaya akan khabarnya, fa innahu fi hadhil halati idza nawa siyamal ghadi ajza'uhu. Maka karena berdasar ini semua, kalau dia niat puasa besok itu akan mencukupi, li'annahu nawa bina'an ala ghalabatiz dzan, karena dia niatnya bukan murni karena ragu, tapi memang karena ada kemungkinan besar sudah ada hilal, dengan dasar ada perempuan yang melihat ataupun orang fasik yang dipercaya akan khabarnya. Qiyasan ala awqatis salati, ya, jadi hukumnya itu didasari dengan qiyas. Walaysa kal halatil ula allati nawa fiha duna ayyi murajjihin minal murajjihat wa innama banaha ala syakkil mutlaq. Beda halnya dengan masalah yang pertama tadi, kalau memang dari Ramadan saya puasa besok, itu berdasar tidak ada dasarnya. Dasarnya itu murni keraguan. Wa min hadzal qabil ma idza nawatil mar'a an tasuma ghadan in inqata'a haiduha. Dan sama permasalahannya seperti ini apabila perempuan itu niat puasa besok apabila haidnya itu putus. Jadi saya kata perempuan tadi, saya niat besok puasa kalau memang besok puasanya haidnya itu putus. Wa kanat adatuha an yanqati haiduha fi tilkal lailah, dan memang kebiasaan dari perempuan tersebut itu haidnya itu akan putus di malam itu. Wa bil fi'l qad qata'a wa samat, dan sesuai dengan itu, sesuai dengan kebiasaannya, darahnya itu putus di malam itu, sehingga perempuan yang tadi itu puasa di harinya. Fa inna siyamaha sahihun, maka puasanya itu sah. Jadi ketika di tanggal 30 malam bulan Sya'ban itu, di tanggal 30-nya di malam hari perempuan berkata atau berniat seperti ini, saya niat puasa besok kalau besok ya. Atau seperti ini, bukan ini, contohnya seperti ini, di malam bulan puasa lah gitu, terserah yang mana, di awal, di akhir, atau di tengah hari, di tengah malam, di tengah bulan Ramadan. Dia mengatakan seperti ini, saya niat besok puasa Ramadan kalau putus darah haidnya malam ini, dan memang kebiasaannya malam ini pasti putus ya, tanggal 10 pasti putus darah haidnya malam ini. Akhirnya dengan dasar itu semua dia niat kebetulan, dan memang betul-betul di malam itu juga putus darahnya, sehingga besok dia puasa, maka puasanya besok harinya itu sah. Kenapa? Karena memang bukan karena murni keraguan. Walau lam tujaddid niyyah wa kanat, walaupun dia tidak memperbaharui niatnya, wa kana minal muhtamali an la yanqati damuha, dan ada kemungkinan besar darah di malam itu tidak putus, li'annaha hina nawat. Kenapa kok bisa sah? Karena dia ketika niat nawat binaan ala ghalibi dhanniha alladhi yunazzalu manzilatal yaqin fi tashih niyyah, karena ketika dia niat itu berdasar keyakinan yang mungkin 80 atau 90%-nya akan putus darahnya di malam itu. Maka prasangka yang kuat itu diposisikan seperti yakin dalam membenarkan niat seseorang.
Wa amma idza nawa lailata salasina min Ramadan ay yasuma ghadan in kana min Ramadan thumma thabata annahu min Ramadan li adami ru'yati hilali Syawal fa innahu fi hadhihi halati yujzi'u siyamu qat'an bi khilafi halatina sabiqah. Jadi ada pun orang yang niat di malam 30 bulan Ramadan ayasuma ghadan in kana min Ramadan thumma thabata annahu min Ramadan. Beda halnya kalau tanggal 30 Ramadan, di malam hari tanggal 30 dia mengatakan saya niat puasa besok kalau besok Ramadan. Ternyata besok masih Ramadan, maka sah. Kenapa? Karena sudah jelas li adami ru'yatil hilal. Karena baqa'u makana ala makana. Karena sekarang saya masih bulan Ramadan dan tidak ada hilal yang tampak. Hilal Syawal tidak ada tampak, maka dikembalikan pada asal yaitu baqa'. Wadzalika li'annahu hinama nawa siyama thalathin min Ramadan nawaha wa huwa fi Ramadan. Karena ketika dia niat puasa di tanggal 30 Ramadan itu dia niat puasa karena dia dalam bulan Ramadan. Wal aslu baqa'u syahr, dan kaidahnya al aslu masih Ramadan. Wala yahkumu bidukhuli Syawal illa bibayyinah, dan kita tidak menghukumi dengan masuknya bulan Syawal dengan tanpa bayin, tanpa bukti. Fasiyamuhu sahih, maka puasanya itu benar, sah. Wa niyatuhu salimah, dan niatnya itu benar. Li'annaha mud'amatun bil asal, karena didukung dengan asal. Wa nadhiruh, kemana udah? Wa nadhiru hadha ma law qala insan hadhihi zakatu mali al-ghaib anni idza kana saliman. Ya, jadi perbandingannya seperti halnya seorang yang mengatakan seperti ini. Ini adalah zakat hartaku yang hilang. Kalau memang hartaku yang tidak ditemukan ini memang benar-benar masih ada. Jadi dia punya harta banyak nih, tapi nggak tahu sekarang di mana. Lalu dia mengeluarkan ini zakat uangku, hartaku yang saya tidak tahu di mana itu. Tsumma tabayyana lahu anna malahu salim. Kemudian setelah itu jelas pada dia bahwasanya harta yang dia tidak temukan tadi memang benar-benar masih ada, masih selamat. Fa innaha tasihhu zakatahu, maka zakatnya yang tadi itu sah. Kenapa? Li'anal asla fi malihi annahu salim, karena berdasar asal uangnya, asal hartanya itu memang bisa, yaitu tidak rusak gitu. Walaysa bitalifin. Walau qala insanun nawaitu an asuma ghadan insyaallah fa in kana. Jadi misalkan ada orang seperti ini, saya niat besok puasa insyaallah ya. Fa in kana qasduhu bi dzikril masyi'ah syak fi fi'lihi, kalau misalkan dia mengatakan itu karena ragu dalam mengerjakan, lam yasih saumu, maka puasanya tidak sah. Lima dzakarnahu min adamil jazmi fi niyyah, karena seperti yang dikatakan tadi tidak ada keyakinan dalam niatnya. Wa in kana muraduhu bil masyi'ati taysir wa taufik, adapun ketika dia mengatakan insyaallah besok saya puasa, itu dengan tujuan harapan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik, wa annahu shaimun ala kulli halin jazimun dzalik, dan bagaimanapun juga besok dia pasti puasa, cuma dia bilang insyaallah agar dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qala insyaallah litabarruk, dia mengatakan insyaallah karena tabarruk, biha fahadha sahihun shaumuhu, maka puasanya sah. Jadi seorang yang mengatakan saya insyaallah besok puasa, insyaallah besok puasa, tapi dia misalkan ragu dalam hal itu, tidak sah. Tapi kalau misalkan dia mengatakan insyaallah agar ada barokah gitu, wa inna ma qala litabarruk fa hadza sahihun samu wa yakunu qawlu insyaallah min al-adabil islami al-mandub ilaihi, maka perkataan dia insyaallah saya besok, insyaallah-nya merupakan akhlak Islam yang dianjurkan.